Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Henry Sukma selaku dosen dan Bapak Iqbal Ramadian selaku asisten dosen, serta teman-teman sekalian yang kami sayangi dan kami banggakan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberi materi presentasi dari mata kuliah Research and Development Manufaktur dan Material yang berjudul Lean Canvas. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Pungki Adnan dan beberapa anggota saya yaitu ada Dio Pratama, Nova Indra Kurniawan, dan Muhammad Abdul Munir. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud Lean Canvas. Lean Canvas merupakan template rencana bisnis yang dapat membantu memecah ide supaya lebih mudah dibaca dan dipahami. Metode Lean Canvas dikembangkan dan diadaptasi dari Business Model Canvas atau BMC buatan Alexander Osterwalder. Secara struktur, Lean Canvas juga mengadopsi BMC, tapi dengan disertai beberapa perubahan. Lean Canvas lebih fokus pada masalah, solusi, parameter, dan nilai kompetitif. Selain juga bisa dimanfaatkan untuk mengukur resiko dan ketidakpastian bisnis. Pada slide berikutnya akan dijelaskan oleh saudara Nova Indra Kurniawan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan komponen Lean Canvas. Yang pertama, Customer Segment. Komponen ini berbicara mengenai segmen seperti apa yang akan dituju. Dalam mencari komponen, perusahaan harus melakukan analisis demografi dari konsumen, termasuk kecenderungan perilaku konsumen. Problem. Kotak ini harus diisi 3 masalah paling besar yang harus dihadapi oleh pembisnis dan harus segera diselesaikan. Yang ketiga, solusi. Berdasarkan rincian masalah yang sudah teridentifikasi, solusi kemudian lebih ditemui. Cara terbaik untuk mengetahui solusi yaitu dengan bertanya langsung ke konsumen. Unique Value Proposition. Kolom ini terletak di tengah kanvas. Merupakan bentuk titik temu apa yang akan ditawarkan dan apa yang diminta konsumen. Yang kelima, channel. Seperti apa yang ditempuh perusahaan dalam memasarkan produk akan terlihat dari channel mana saja yang akan diambil. Dalam kata lain, channel yang dimaksud merupakan media perusahaan mengampai pelanggannya. Revenue stream. Bagaimana produk atau jasa akan dilabeli harga? Faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat label harga? Harga merupakan hal penting dari keseluruhan produk yang ditawarkan dan penentuannya harus berdasarkan pada riset dan uji coba. Cost structure. Ini merupakan anggaran yang diperlukan supaya bisnis mampu berjalan dengan baik dan dapat berjalan dengan lancar. Biaya yang dimaksud mencakup pengeluaran yang diperlukan riset, gaji staf, pembelian alat, dan sebagainya. Key activity. Untuk mengetahui apa saja bisnis berjalan sesuai apa yang direncanakan, harus ada semacam indikator atau parameter sebagai ukuran tolak ukur kesuksesan. Yang terakhir merupakan unfair advantage. Komponen ini berbicara seputar keunggulan yang tidak dimiliki kompetitor. Dengan memiliki keunggulan tersebut, perusahaan diharapkan mampu memaksimalkan peluang guna mendongkrak popularitas bisnis. Selanjutnya merupakan langkah menggunakan bisnis model Canvas yang akan dijelaskan oleh saudara Munir. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan langkah-langkahnya, yaitu langkah menggunakan bisnis model Canvas. Ada customer segment, yaitu customer segment dimension, customer characteristic, customer problem atau need, yang itu value propositions, memilih mana masalah atau kebutuhan dari pelanggan itu yang kita penuhi. Selain itu, di value proposition juga harus mempertimbangkan apa keunikan atau keunggulan solusi yang kita tawarkan dibanding solusi-solusi lainnya. Ada channel.
entitas yang digunakan oleh organisasi bisnis untuk membuat value proposition yang sudah dibuat itu sampai ke konsumen. Ada customer relationship. Nah, itu tentang bagaimana kita berinteraksi kepada konsumen setelah terjadi transaksi untuk memastikan konsumen puas dengan value yang kita tawarkan sepanjang hingga akhir life cycle-nya. Yaitu ada revenue stream, pendapat yang diterima oleh perusahaan atau organisasi yang berasal dari value proposition yang ditawarkan. Ada juga key aktivitas pokok yang apabila hilang atau tidak ada, maka value proposition yang kompetitif tidak dapat direalisasikan. Ada lagi key resources, sumber daya strategis yang dibutuhkan untuk menunjang key aktivitas agar bisa berjalan lancar untuk menghasilkan value proposition sesuai dengan yang kita harapkan. Ada key partnership, daftar rekanan kunci di luar organisasi yang dapat mendongkrak performa key activities sehingga dapat menghasilkan value proposition dengan lebih kompetitif lagi. Ada cost struktur, daftar biaya yang dikeluarkan oleh organisasi bisnis dalam rangka menciptakan value proposition kepada konsumen. Yang terakhir itu ada analisis dan validasi model bisnis, bertanya ke konsumen yang ditarget, berinteraksi secara langsung ke lapangan dan merasakan langsung apa yang dirasakan konsumen agar model bisnis yang direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Dan selanjutnya yang keunggulan dan Canvas akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Dio. Nah, berikutnya adalah keunggulan dari Canvas. Beberapa keunggulan yang dimiliki Canvas dalam kaitannya dengan perencanaan bisnis. Keunggulan utama terkait efisiensi waktu, tenaga, dan anggaran. Selain itu juga sangat sederhana dan efektif. Yang pertama ada lebih cepat. Artinya, dibanding dengan menulis secara bisnis biasa yang memerlukan waktu hingga berminggu-minggu atau berbulan lamanya, pengusaha bisa membuat beberapa kerangka model bisnis hanya dalam beberapa menit atau jam. Yang kedua, pemodelan bisnis dalam satu halaman lebih mudah dibawa dan dibagikan dengan yang lain. Artinya, akan ada lebih banyak yang membaca sehingga ada lebih banyak masukan yang bisa didapat. Ide-ide bisnis kemungkinan juga lebih terbarukan. Yang ketiga ada efektif, entah berperan sebagai investor atau sebagai bagian tim dalam suatu proyek. Canvas bisa membantu mengurai kemungkinan masalah yang muncul sehingga secara efektif bisa ditangani lebih dini. Yang keempat, hanya berbentuk lembaran saja, Canvas sudah membuat semua ide yang diperlukan dalam bisnis. Selain itu, Canvas juga akan memaksa pengusaha untuk lebih memperhatikan nilai penting yang ada dalam suatu produk. Nah, jadi Canvas itu alat yang paling berguna yang bisa membantu mengidentifikasikan risiko utama saat memulai bisnis baru. Dengan memahami apa itu Canvas, ide bisnis akan teraktualisasi dengan mendekati kata sempurna. Mungkin itu aja sedikit penjelasan tentang Canvas dari kelompok kami. Semoga bisa membantu dan dapat dipahami dengan mudah. Sekian, terima kasih.